Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, Sungai Abad di Kelurahan Talang Bawah Pali meluap. Ratusan rumah di pinggir sungai terendam. Dua perempuan ditangkap polisi Polres Oku karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Puluhan lansia di Ogan Komering Ulu Timur mengikuti kegiatan wisuda sekolah lansia. Usai diguyur hujan deras, Sungai Abad di Kelurahan Talang Bawah Pali meluap. Akibatnya ratusan rumah di pinggir sungai terendam. Air juga menggerus tanah hingga jalan desa rusak. Ratusan rumah warga di Kelurahan Talang Pipa Bawah, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Kamis pagi dikepung banjir. Ini akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut hingga mengakibatkan air Sungai Abad meluap. Untuk beraktivitas warga harus melewati air dengan ketinggian mencapai 50 hingga 80 cm. Tidak hanya merendam rumah-rumah warga. Diduga derasnya air Sungai Abab setelah hujan membuat tanah tergerus hingga mengakibatkan jalan desa di tepi sungai rusak dan amblas. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki, kerusakan jalan akan semakin parah dan membahayakan warga sekitar. Jasa Pak ini nih aktif apa cuman ini? Sebenarnya aktif terus, berjalan terus ini. Waktu dia masih bagus kemarin kan. Nah ini waktu dia walaupun dia lagi lewat kami jelas ke belakang lewatnya. Belakang, ya. Ya ke depan kalau bisa dibenahi ini kan. Apa dia cuma kan harapan itulah. Belum ada warga yang mengungsi. Warga masih memilih bertahan di rumah. Meski demikian, warga diimbau tetap waspada mengingat curah hujan di Kabupaten Pali mulai mengalami peningkatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sebuah tangki penampung air di kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari percikan api las yang sedang melakukan perbaikan. Kobaran api dan asap hitam yang membakar tangki air berbahan fiber di kantor PLN Unit Distribusi Daerah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu yang berada di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Kota Palembang ini terlihat dari kejauhan. Kobaran api dengan cepat membesar dan merusak kaca hingga nyaris merambat ke gedung yang persis bersebelahan dengan titik api. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melahap hangus tangki yang terbakar. Setelah 1 jam, api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api diduga berasal dari percikan las yang menyambar tangki berbahan fiber. Percikan api, Pak. Percikan api las. Jadi percikan api las jatuh ke water tank. Water tank kan terbuat dari fiber. Menyambar langsung ke Menyambar ya. Kurang lebih seperti itu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sekitar area yang terbakar dan memasang garis polisi. Polisi juga mengamankan peralatan las dan kabel yang diduga menjadi pemicu kebakaran ini. Kini kasus kebakaran tengah ditangani oleh Polsek Ilir Timur 1. Adian Saputra melaporkan dari Palembang. Masih soal kebakaran, mobil milik warga di Kota Prabu Mulih terbakar. Peristiwa terjadi pada dini hari. Akibatnya mobil mengalami kerusakan, sementara kasus ini tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Mobil milik Wisnu Dwi Saputra, warga Perumnas Jalan Pangeran Gunung Ibul Besar Timur, Kota Prabu Mulih, yang tengah terparkir di halaman rumahnya hangus terbakar. Kejadian itu berlangsung pada Selasa dini hari. Api membakar hampir seluruh bagian minibus hingga hangus.
Terbakarnya mobil ini diketahui pemilik saat mencium bau terbakar dari luar rumah. Ketika keluar rumah, api sudah membesar. Api baru padam setelah warga sekitar beramai-ramai menyiramnya dengan alat seadanya. Petugas Inafis dari Polres Prabu Muli yang mendapat laporan langsung menuju lokasi. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari petunjuk penyebab kebakaran. Jadi pada saat itu saya bangun, pada saat bangun itu saya membuka pintu teras samping saya, ternyata kondisi mobil saya sudah terbakar dan apinya sangat besar. Kini aparat dari Polres Prabu Muli masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Prabu Muli. Dua perempuan ditangkap polisi Polres Ogan Komering Ulu karena terlibat tindak pidana perdagangan orang. Keduanya diduga nekat menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks melalui media sosial. Perempuan berinisial SP dan UP ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena nekat menjual anak di bawah umur untuk menjadi pekerja seks. Keduanya ditangkap polisi atas tuduhan telah melakukan tindakan perdagangan anak di bawah umur. Modusnya, korban ditawarkan kepada pria hidung belang melalui media sosial. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima banyak laporan masyarakat akan maraknya prostitusi online di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi yang melakukan penyelidikan mengamankan korban saat bersama pria hidung belang di salah satu hotel di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dari hasil penyelidikan kami di lapangan, didapat informasi bahwa tersangka ini sudah beberapa kali menjual atau menawarkan korban kepada pria hidung belang. Jadi dari informasi tersebut, kami langsung turun ke lapangan, bertempat di salah satu hotel yang berada di Kabupaten Oku. Kita berhasil mengamankan pria hidung belang dengan korban anak di bawah umur. Polisi menjerat kedua tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diduga tidak sabar menunggu, seorang perempuan melempar sebuah toples ke arah pegawai sebuah kedai makanan di Kota Palembang. Akibatnya, korban menderita luka memar di wajahnya. Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan aksi pelemparan toples kepada Ariska Agustina, pegawai kedai makanan di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari rekaman video ini juga terdengar suara nada keras yang terjadi di kedai makanan tersebut. Diduga peristiwa ini terjadi karena terduga pelaku tidak sabar menunggu makanan yang dipesannya. Perempuan itu pun lalu menghampiri korban sambil mengeluarkan kata-kata kasar, hingga akhirnya melempar toples bumbu makanan ke bagian wajah korban. Aku nanya level ke kasir, dia jawab cuma level 0 sambil nada tinggi. Jadi aku cuma ngomong, ngapain nanya ke aku? Gitu, ngomong, apa ini nggak kau deh? Sudah aku diam deh situ, nggak ngapa-ngapa. Sudah aku buat level terusin, pas selamilah selesai, dia narik aku 2 kali, nggak kenal. Tapi dia langsung mabek, toples itu kerai aku kenal, dicaci maki aku, ngomong-ngomongnya aku maki aku. Usai melakukan visum, kasus ini dilaporkan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.